50 ke atas. Ini firman Allah dalam surat Fatir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah aku tidak memberi kamu umur, kesempatan di mana di dalam umur itu kamu cukup patut merasa ingat? Wa ja'akumun nadhir, padahal kamu sudah didatangi peringatan. Nah, peringatan itu menurut tafsir uban. Kalau anak uangnya tahu kan itu satu sinyal, itu sudah putih. Itu lampu merah, itu sudah awas loh. Ini uang, ya, itu peringatan. Apakah aku tidak memberi cukup kesempatan padamu untuk sadar dan untuk mengerti untuk apa kamu hidup? Ini terhadap orang yang berumur 60. Ini khitab dari Allah, peringatan ini jauh-jauh. Nah, untuk ini maka Tuhan mengatakan, sudah kamu jangan susah. Sekalipun kamu umurnya umat Muhammad ini pendek-pendek, aku beri hal-hal yang nilainya lebih dari 100, lebih dari 1000. Kalau kamu mau, diberilah kita Lailatul Qadar. Sudah? Kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, beramal 1 kali di waktu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Berarti kalau kita itu umur kita cuma 30 umpamanya, tapi dapat 1 Lailatul Qadar, kita sudah plus 83 tahun. Berapa? Berarti kita berumur panjang itu. Belum lagi amalan yang lain. Siapa baca Fatihah, saya pernah bantu ya kan, sama dengan membaca 2/3 Quran. Siapa yang berziarah, banyak kata-kata begini, ini justru untuk ini loh, mengejar ini umur kita yang pendek, supaya nilai kita itu menjadi berat. Jadi ini jangan dianggap, ini mengajari malas sih. Loh, itu satu rahmat Tuhan. Siapa yang datang ke kuburan ayahnya atau ibunya pada hari Jumat, sama dengan birrul walidain. Ada yang mengatakan sama dengan melakukan ibadah haji. Jangan diketahui. Seperti orang yang naik haji. Ya. Banyak itu bacaan begitu itu. Ya. Siapa yang mengerjakan, malah pada prinsipnya dalam Quran dikatakan, setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang Islam, 1 kebaikan dikerjakan sama dengan 10 kali kebaikan. Kalau sedikit ini. Tapi kalau kejahatan, boleh dari rahmatullah. Kalau kamu punya maksud jahat, lalu kamu kerjakan, ya 1. 1 kejahatan, ya 1. Tapi kalau kebaikan, 1 kebaikan, 10 kebaikan. Coba, ini kan dari untuk ini, mendoli umur kita yang pendek-pendek. Ini adalah atas permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah diberitahu, Muhammad, ada dulu di zaman kuno umatnya Nabi A, Nabi B. Dia menyandang senjata, dia perang, menyandang senjata, karena umurnya orang dulu itu ribuan tahun. Nabi Nuh itu di Quran dikatakan berapa? 950 tahun berdiam. Jadi panjang-panjang umurnya, anak gajah, dulu. Pokoknya paling pendek kita kan. Ini cara yang paling apes kita ya, paling ringkih kita ini. Karena ya terlalu banyak penyakit itu yang menahan kita naik. Mestinya pada dasarnya kita ini kuat hidup 1000 tahun. Umpama ada penyakit, tapi kalau penyakit macam-macam dikandoli ya sudah, tinggal 60 itu. 1000 tahun dia itu menyandang, 1000 ya. Ya 80 tahun. Dia selama hidupnya menyandang bedil. Kalau sekarang menyandang senjata perang, fi sabilillah, dia punya pahala sekian.
Terus menangis Nabi. Bagaimana umat saya akan sama dengan itu? Padahal umur umat saya itu pendek-pendek. Nah, inilah lalu diberi Lailatul Qadar. Lebih baik dari 80 tahun. Asal kamu bisa menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu satu saat yang dirahasiakan, yang bergerak dari tanggal 1 sampai tanggal, pokoknya selama bulan Ramadan. Kalau bertepatan dengan itu, kamu mengerjakan kebaikan pada saat itu, kebaikanmu itu dinilai lebih baik daripada mengerjakan kebaikan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Quran khairun min alfi syahr. Jadi itulah ya, jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan. Kalau hadisnya sudah kerjakan. Sampai Nabi mengatakan, kamu jangan meremehkan kebaikan. Betapapun remehnya dan kecilnya kebaikan, kerjakan. Barangkali justru nasibmu ditaruh. Karena kamu melakukan kebaikan yang remeh dan kecil sepele itu, justru karena itu kau dimasuki surga oleh Allah. Tapi sebaliknya jangan kamu remehkan dosa. Sekalipun ke alam cuma minit ke air, masa bawa jangan. Barangkali justru nasib celah kamu itu justru terletak di situ. Justru oleh Tuhan kamu begitu mengerjakan dosa yang kecil itu, justru itu sebabnya kamu masuk neraka. Ini Nabi yang beri peringatan. Karena itu kamu tepat jalan, katanya Nabi. Ya paling tinggi iman itu adalah la ilaha illallah. Paling rendah menyingkirkan halangan di jalan. Jadi kalau ada beling, anggur, segerino, ada batu segerino, ya. Ini katanya Nabi, ada orang masuk surga hanya karena ini. Remeh dosa apa sih itu nepat? Ditimbang nyandungi wong, ada kulit gedang, ya. Kerjakan dari kecil-kecil gitu, jangan lo anggap kalau tidak pegang tasbih dan masuk surga. Enggak. Itu banyak jalan. Dan jalan itu dikatakan oleh Nabi ini untuk menggembirakan umatnya. Jalan ke surga itu 333. Jadi menyebut angka itu entah untuk membatasi atau bagaimana, tadi jelas dikatakan 333. Siapa bertemu Tuhannya, siapa yang menghadap Tuhannya melalui salah satu dari jalan 333 itu, dia akan masuk surga. Jadi jalan untuk ke Roma, ada tuh di bahasa itu, jalan ke Roma banyak, iya bang? Nah, ini juga boleh jalan ke surga 333. Nah, di antara lain, nyetak kulit gedang sebedalan. Iya. Sampai ada orang yang masuk surga karena menolong anjing yang kehausan. Itu pernah diceritakan oleh Nabi itu. Ada orang di padang pasir kehausan ini, kering. Dia akhirnya menemukan sumur yang gak ada apa-apanya, dia turun dengan susah payah minum. Sudah itu dia naik, begitu sampai di atas ada anjing. Sambil melihat memandang dengan mata yang sayu, ini yang lebih ilatnya. Pokoknya kehausan. Dia berpikir, ini tentunya kehausan seperti saya tadi. Tapi saya untuk kembali seru ini. Kalau timbangannya aku balik mana ini? Harus begini, susah payah dan tak ngobrol harus meneruskan perjalanan. Tapi demi karena dia kasihan pada ini. Siapa yang menolong kalau tidak saya? Turun lagi dia. Ya, dengan taktik yang mendaftaruan, akhirnya itu khusun itu. Terompah yang itu dibuatkan. Ambil air, digigit. Dia naik. Diberikan, sudah diberikan. Si angin tidak lakas pergi. Habis minum. Mandang. Seolah-olah mengucapkan terima kasih. Baru dia pergi. Jadi Nabi yang dongeng ini. Dia dongeng. Dulu ada begini. Kemudian orang itu masuk surga karena tolong hati. Hanya karena menolong itulah dia ditulis termasuk penduduk surga. Jadi jalan ke surga itu jangan dikira angel ya.
Karena itu setiap kesempatan oleh agama, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Dan setiap apa yang diperingatkan agama jangan diremehkan. Barangkali justru jatuhnya kita, ya. Kalau umpamanya rugi kita, failit kita, bangkrut kita, ibarat orang dagang, justru karena kesalahan kita. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan malam ini, untuk melanjutkan keterangan bagaimana selanjutnya kehidupan sesudah mati. Insya Allah akan saya merupakan seri, film seri, TV, nggak TV aja, film yang bersambung ini. Nah, ini ada yang horor, nanti ada bidadari apa nanti. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.